Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sudah jelas ya bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja dan nilai KKM lah sebagai tolak ukurnya. Bagi saya, murid hanya sebagai objek pembelajaran dan saya belum menggunakan metode mengajar yang bervariatif. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham dengan apa yang saya ajarkan. Saya hanya fokus meminta murid menghafal materi, dan saya sering merasa gagal ketika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berperan teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.